Masih di NTV Prime, kali ini kita akan berdialog di mana Presiden Prabowo Subianto pemirsa melempar wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan itu ia sampaikan mengingat tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan baik pemerintah maupun para kandidat calon kepala daerah. Tingginya biaya politik seringkali membuat kompetisi politik tidak berjalan adil. Sebab kelompok yang mempunyai kekuatan finansial lah yang acap kali mendominasi jalannya kontestasi. Mirisnya lagi pemirsa, mahalnya biaya politik tidak sejalan dengan kualitas demokrasi yang semakin terdegradasi. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir bersama dengan kami ada peneliti Perludem M. Iqbal Kholidin. Terima kasih Mas Iqbal sudah hadir malam hari ini. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Kemudian pemirsa nanti juga akan bergabung bersama dengan kami pengamat politik Sebastian Salang. Pak Sarmuji, Mas Iqbal, kita ingin mulai dialog hari ini dengan statement atau pernyataan Pak Prabowo pada saat menghadiri acara Partai Golkar. Kita dengarkan bersama. Bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Iya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Apakah memang semahal itu, Pak Sarmuji? Ya benar, pemilu kada pada periode ini memang sangat mahal. Di lapangan itu terasa sekali ya. Barangkali banyak faktor. Faktor pertama memang pasti ada kompetisi yang sangat ketat di antara para calon. Yang kedua barangkali faktornya adalah pemilu kada sekarang itu sangat berdekatan dengan Pilpres dan Pileg. Kita semua merasakan Pileg terutama kompetisi antar kandidat, antar caleg itu luar biasa ketatnya. Dan kalau luar biasa ketatnya biasanya itu berkorelasi dengan spending uang yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg. Semakin ketat kompetisi caleg, semakin ketat juga, semakin besar juga uang yang diperlukan. Dan ini berpengaruh related dengan pilkada saat ini. Toleransi terhadap money politics dari berbagai survei itu meningkat pada pilkada saat ini. Karena itu menurut saya memang kita perlu mengkaji secara serius sistem pilkada seperti apa yang mesti kita terapkan pada periode-periode ke depan. Semakin hari kita merasakan ada peningkatan biaya pilkada, baik itu yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu
maupun yang dikeluarkan oleh masing-masing calon. Mhm. Pada 5 tahun yang lalu, saya yang berada di lapangan dan kita semua barangkali merasakan, nyaris tidak ada isu money politics untuk pemilihan misalkan di tingkat gubernur misalkan. Nyaris nggak ada. Eh, Kompetisinya betul-betul bagaimana cara membangun citra politik, bagaimana memperkuat image politik, bagaimana meningkatkan popularitas, lalu bagaimana meningkatkan ketersukaan, lalu meningkatkan keterpilihan. Tetapi pada periode sekarang bahkan di tingkat pemilu kada gubernur pun itu masih terasa ada unsur money politics. Padahal jumlah konstituen yang harus disapa itu sangat besar. Misalkan di Jawa Tengah itu eh, sekitar 27 juta, lalu di Jawa Timur ada 31 juta, di Jawa Barat lebih besar lagi. Tetapi sebesar itu pun itu masih kita rasakan ada unsur money politics yang itu 5 tahun yang lalu tidak kita rasakan. Tentu ini harus kita evaluasi karena begini, secara natural sebenarnya problem hari ini itu lahir dari solusi kemarin. Ada peribahasa dalam buku-buku yang kita pelajari, to this problem come from yesterday's solution. Problem hari ini sebenarnya lahir dari solusi kemarin. Karena itu kita tidak pernah boleh berhenti untuk selalu melakukan kajian mana yang paling baik diterapkan dalam konteks zaman hari ini. Pilihannya banyak ya. Kita tidak mesti kemudian membayangkan kembali ke metode lama, tapi masih banyak pilihan-pilihan politik, pilihan sistem pemilu kada yang bisa kita pakai, baik dengan penerapan IT maupun memang dengan merubah secara fundamental sistem pemilu kada hari ini. Pak, kalau berbicara soal mungkin dari sisi kampanye atau mungkin dari sisi biaya-biaya politik, bukankah dengan kemajuan teknologi saat ini itu bisa menekan biaya-biaya politik yang tinggi ini, Pak? Ya, memang ada kontradiksi ya. Kita semua mafhum informasi dan teknologi mampu menjangkau sampai ke pribadi-pribadi masing-masing. Tetapi faktanya pada pemilu kada hari ini, kemampuan informasi dan teknologi yang kemudian menimbulkan citra politik, keterpopuleran, ketersukaan, bahkan harusnya keterpilihan, itu hari ini justru sebaliknya, justru tidak ampuh lagi. Tidak ampuh lagi. Saya bisa contohkan misalkan bagaimana kurang baiknya Teh Airin, citra politiknya bagus, perempuan yang tangguh, ketersukaannya juga tinggi, tetapi menjelang hari ya ternyata kalah dan kami mengakui bahwa itu ada lawan atau bukan lawan, mitra kompetisi itu memiliki strategi yang lebih rinci, lebih rigid, lebih teritorial, dan itu menyebabkan kemenangan dari pihak mitra kompetisi Teh Airin. Oke. Pak, satu lagi sebelum saya ke Pak Sebastian. Dalam pengalaman Anda sebagai kader Partai Golkar dan sebagai sekjen, ada juga politisi. Sebetulnya seberapa besar dampak tingginya biaya politik ini, Pak, terhadap mungkin proses internal partai? Apakah itu dalam hal rekrutmen calon maupun juga dalam hal kampanye? Kalau rekrutmen calon di Golkar tidak ada pembiayaan sama sekali ya. Kita sudah declare dalam 2 periode pemilu kada ini selalu kita declare bahwa rekrutmen politik Partai Golkar untuk pemilu kada itu gratis, nirbayar, tidak dipungut uang mahar, sehingga proses rekrutmen kita menjadi sangat murah, kecuali ya barangkali yang perlu kita lihat adalah melalui survei-survei yang kita lakukan. Tetapi itu jauh lebih murah dibandingkan
dengan membayar mahar atau membayar kursi untuk dicalonkan. Oke, tidak ada biaya dalam hal rekrutmen calon. Hmm. Sebelum saya berpindah bertanya kepada Pak Sebastian yang sudah join bareng kita malam hari ini, saya ingin tampilkan dulu grafis yang sudah kami siapkan. Ini soal biaya politik dari pemilu atau pilkada tahun-tahun sebelumnya maupun juga pilkada maupun pemilu tahun ini. Kita lihat biaya pilkada 2024 pemirsa mencapai 37,52 triliun rupiah. Ini termahal ya sepanjang sejarah. Kita lihat selanjutnya. 37,52 triliun, angka yang fantastis tentunya ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pilkada 2017, 2018 maupun juga 2020, di mana di 2017 hanya 2,9 triliun yang dianggarkan atau anggaran yang dialokasikan. Kemudian di 2018 diselenggarakan di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, menghabiskan anggaran 18,5 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2020 ada di angka 20,4 triliun rupiah, di mana pilkada 2020 diselenggarakan di 270 daerah. Tahun ini capai 30 lebih ya, 37 triliun rupiah. Atau mungkin kalau dihitung kasar sekitar 17 triliun ya naik ya sejak tahun 2020. Oke, Pak Sebastian sudah join? Oke, sudah join. Bagaimana menggambarkan sebetulnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat harus mengikuti pilkada maupun juga pemilu? Ya, pertama merespon pernyataan Presiden yang sebetulnya didahului oleh pernyataan Ketua Golkar Pak Bahlil ya, bahwa biaya politik di pilkada ini sudah sangat besar dan karena itu harus menjadi perhatian. Saya kira poin itu penting untuk kita garis bawahi bahwa ada kesadaran dari elit politik, dari Presiden dan Ketua Partai bahwa memang biaya politik kita ini sekarang sudah sangat tinggi, bahkan sudah mulai tidak logis lagi, tidak masuk akal. Dan kalau ini dibiarkan terus, tentu ini akan semakin membuat demokrasi kita menjadi bukan lagi demokrasi yang punya orientasi untuk menghasilkan pemimpin yang baik, yang berkualitas, yang berintegritas, tetapi lebih ke kompetisi materi gitu, kompetisi finansial. Dan itu ujung-ujungnya memang kita jangan pernah berharap akan ada pemimpin yang amanah terhadap kepentingan rakyat. Maka tidak heran kalau korupsi itu tidak akan pernah berhenti. Karena yang begini. Ini satu poin. Poin yang kedua begini. Kalau ini pernyataan lahir dari kesadaran Pak Bahlil sebagai ketua partai, maka hal yang paling pertama mesti dibuktikan kepada publik adalah Partai Golkar sendiri. Apa yang harus dibuktikan? Pertama, pernyataan dari Pak Sekjen itu tidak ada mahar, harus itu betul-betul dibuktikan memang tidak ada mahar. Karena biaya politik salah satu yang sangat tinggi dalam pilkada itu adalah mahar partai politik. Dan makin hari soal mahar politik ini makin tidak masuk akal juga. Sudah sangat terbuka dan vulgar. Jadi kalau Golkar mengatakan tidak ada mahar, memang harus betul-betul sampai semua orang yang mendaftar di Golkar mengatakan tidak ada mahar. Jangan sampai sekjennya bilang tidak ada mahar, praktek di bawahnya ada mahar, itu satu poin. Poin yang kedua, Oke, Pak Sebastian, kami kehilangan suara Anda, Pak. Pak Sebastian, ya silakan. Ya, yang kedua, Golkar harus betul-betul menjadi inisiator untuk memikirkan alternatif yang lain. Yang tadi Pak Sekjen bilang bahwa jangan sampai kita juga hanya terjebak pada satu pilihan dan kembali lagi ke
pilihan yang lama, dan itu saya setuju. Ada banyak pilihan yang mestinya bisa dimunculkan sebagai alternatif dari pemilihan secara langsung saat ini gitu, selain kembali ke DPRD. Lalu kemudian berani nggak misalnya Golkar mengusulkan kayak provinsi itu sebetulnya kan kepanjangan tangan dari presiden. Berani nggak Golkar mengusulkan ya sudah provinsi gubernur itu tidak dipilih secara langsung aja ditunjuk oleh presiden. Yang mungkin dipilih secara langsung mungkin hanya kabupaten aja, karena yang punya rakyat itu sebetulnya kabupaten, yang punya wilayah itu kabupaten. Ya, nah itu perlu dipikirkan mekanisme yang seperti apa. Mulai dari thresholdnya sampai ke urusan pelaksanaan yang menekan betul-betul biaya, sehingga memang politik kita menjadi menurut saya sudah sangat jorok. Ya, sudah tidak waras lagi. Tadi Pak Sarmuji bilang bahwa Golkar sebetulnya inline dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal harus adanya sistem perubahan baru gitu ya dalam sistem pemilu kita. Saya akan tanyakan itu nanti. Saya ingin ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, sebetulnya kalau berbicara soal akar permasalahan kenapa biaya politik di Indonesia itu tinggi, dari sisi Perludem melihatnya seperti apa? Apa sebetulnya akar masalahnya? Kalau bisa kita merefresh kembali apa kemudian poin inti yang mau disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, setidaknya kami melihat ada 3 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan kesadaran pemerintah hari ini untuk kemudian melakukan reformasi kepemiluan gitu ya, memperbaiki berbagai hal dalam pemilihan yang sudah berlangsung. Terus yang kedua adalah kesadaran mengenai realitas politik bahwa memang biaya politik ini makin gila gitu ya. Makin luar biasa, entah itu menjadi beban bagi negara, entah itu kemudian menjadi beban bagi peserta dalam hal ini partai politik ataupun kandidat gitu ya. Dan juga memang ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilihat juga dalam aspek masyarakat bagaimana memandangnya. Tapi yang ketiga, ini menjadi poin yang krusial dan kritis bagi kami ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa membalikan pemilihan itu kepada anggota dewan. DPRD dan lain sebagainya. Kita perlu meninjau seperti ini, Mbak. Memang secara kalau misalkan kita lihat dalam perbandingan anggaran gitu ya, per tahun sebelumnya di tahun ini itu menjadi cukup tinggi gitu ya, tadi 30 sekian gitu. Tapi kita perlu meninjau kembali bahwa ini adalah pilkada serentak yang memang benar-benar serentak pertama kali di Indonesia. Artinya jumlahnya lebih banyak dan tentu memang kompleksitasnya juga lebih banyak. Tapi di lain sisi, ini juga akan menjadikan beban bagi berbagai pihak memang, satu penyelenggara negara. Nah, kita bisa mengulas ini satu persatu, Mbak. Bagi penyelenggara negara, satu hal penting untuk kita kritisi adalah apakah kemudian anggaran yang sudah disediakan, sudah dimaksimalkan penggunaannya, sudahkah efektif dan efisien penggunaannya, transparan dan akuntabel atau tidak. Ini kan yang akhirnya kalau misalkan hal-hal tadi yang saya sebutkan itu tidak terjadi, maka akan ada pemborosan yang tinggi gitu ya. Yang kedua, di segi partai politik gitu. Entah kemudian tadi statement Golkar sudah tidak ada mahar politik, tapi memang mahar politik masih sering terjadi. Artinya, di antara peserta sendiri gitu ya, mahar politik ini masih menjadi cukup tinggi. Kemudian belum lagi praktik vote buying yang juga tentu ini menjadikan ya biaya politik juga mereka harus cost-nya mahal nih gitu ya, makin gila nih gitu. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa literatur gitu ya, semakin ke sini harga beli suara per orang itu juga makin meningkat gitu ya. Karena memang kompleksitas dan kemudian berbagai variabel memperlihatkan hal tersebut. Misal kalau dulu calon bisa membeli 50.000 dengan 1 suara gitu ya, sekarang nggak lagi tuh. Nah, terus kita bisa lihat juga sebetulnya Mbak, dalam misalnya di Undang-Undang Pilkada itu sudah mengatur batasan dana kampanye. Pertanyaannya adalah, apakah partai politik ini sekarang sudah mentaati hal tersebut? Karena pelaporan dana kampanye aja, nggak semua calon gitu ya, atau partai politik itu melaporkan dengan baik. Gitu. Anda ingat batasannya berapa? Itu di undang-undang disebutkan secara spesifik ya, tapi nanti bisa kita cari gitu ya. Tapi ada batasannya gitu. Ini yang berbeda dengan di undang-undang pemilu. Gitu ya. Artinya, sebetulnya kerangkanya sudah ada nih. Gitu ya. Kerangkanya sudah ada, tapi kemudian apakah dilakukan dengan baik atau enggak? Di samping itu juga akuntabilitas kemudian efektivitas daripada pemilihan ini juga penting sekali untuk dipertanyakan, salah satunya ketika pilkada dan pemilu, pilpres dan pileg itu disatukan dalam satuan yang sama. Artinya kan
memang ini terlihat mahal dan menghabiskan banyak biaya karena partai politik sudah habis-habisan tuh ketika kemarin pilpres dan pileg. Sekarang mereka nggak punya modal, akhirnya mereka bilang itu sungguh membebani mereka gitu ya. Dan kita juga perlu meninjau, Mbak, yang paling terakhir gitu ya, seberapa baik kemudian pemilihan jika dilakukan oleh anggota dewan. Itu bisa saja baik ketika memang anggota dewan kita sudah representatif. Pertanyaan sudah representatif belum? Kayak gitu ya, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat secara based on teorinya gitu ya, negara ini kan menganut sistem presidensial. Artinya pemilihan itu diletakkan pada pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Kita sudah menjadi pemilihan yang cukup maju gitu ya sebetulnya ketika masyarakat bisa langsung memilih. Ketika pemilihan ini kemudian diwakilkan oleh DPR gitu ya, kita khawatir nantinya akan banyak sekali konflik kepentingan yang bisa terjadi. Yang pemilihan nantinya akan lebih gelap dan tidak transparan gitu ya, suara-suara masyarakat ini tidak tahu nih dialokasikan kemana. Dan juga membuka celah politik uang yang lebih tinggi. Kalau tadi kan ada istilah tuh, solusi hari ini menjadi masalah esok hari gitu ya. Jangan-jangan nanti ini jadi masalah esok hari nih, karena kalau analoginya gini Mbak, kalau misalkan sekarang yang di Belitung suara masyarakat secara langsung gitu ya, batasannya paling mahal berapa sih suara masyarakat gitu ya, kasarnya seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita mau melihat politik uang ini benar terjadi secara langsung di lapangan. Kalau besok di parlemen Mbak, 50/1 suara dewan itu berarti sudah bisa membuat satu orang kandidat menang gitu ya. Pertanyaannya bakal berapa banyak biaya nih bayar per satu orang dewan? Oke, saya nanti bahas soal itu juga, tapi sebetulnya Anda mau mengatakan bahwa tidak ada celah apabila sistem kepemiluan kita atau pilkada kita masih sama seperti ini untuk menekan biaya-biaya politik itu, sama sekali tidak ada celah. Justru sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan Mbak untuk menekan itu. Kayak yang tadi ya, ada efektivitas penggunaan anggaran, transparansi dan akuntabilitasnya ditinggikan. Partai politik tidak mengawasi betul ya bagaimana kemudian dana kampanye, melihat batasan-batasan dana kampanye itu seberapa, menganggarkannya sedemikian gitu ya. Sekaligus memastikan tidak ada mahar politik yang terjadi dalam kandidat. Sekaligus memperbaiki tentu adalah pola rekrutmen. Oke. Gitu. Oke. Saya akan tanyakan ke Pak Sarmuji nanti soal transparansi tadi dan juga akuntabilitas. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda.